met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though. Sedikit membahas materi tentang penerapan turunan dalam bidang teknik. Baik, sebelum saya meneruskan ke pembahasannya, terlebih dahulu saya akan membacakan poin-poin materinya, yaitu turunan sebagai suatu fungsi. Selanjutnya definisi turunan. Selanjutnya fungsi terdiferensialkan. Selanjutnya terdiferensialkan dan kontinuitas. Selanjutnya aturan-aturan turunan. Terus maksimum dan minimum absolut. Selanjutnya teorema nilai ekstrim, maksimum dan minimum lokal. Teorema turunan pertama untuk nilai ekstrim lokal. Selanjutnya menentukan maksimum dan minimum absolut. Selanjutnya fungsi naik dan fungsi turun, uji naik atau turun, nilai-nilai ekstrim lokal, kecengkungan dan uji kecengkungan, dan yang terakhir contoh soal. Baik, yang pertama yaitu turunan sebagai suatu fungsi. Turunan f didefinisikan sebagai berikut. F aksen Baik, yang pertama yaitu turunan sebagai suatu fungsi. Turunan f didefinisikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit f dalam kurung x plus h min fx per h untuk sembarang nilai x yang membuat nilai limit tersebut ada. Itu yang selanjutnya definisi turunan. Turunan adalah suatu fungsi f pada bagian a dinotasikan dengan f aksen a adalah f aksen a sama dengan limit f dalam kurung a plus h min f a per h. Baik, yang selanjutnya fungsi terdiferensialkan. Fungsi f terdiferensialkan di a jika f aksen a ada. Fungsi tersebut terdiferensialkan di selang buka a, b. Yang selanjutnya terdiferensialkan dan kontinuitas. Jika f terdiferensialkan di a, maka f dikontinu di a. Yang selanjutnya aturan-aturan turunan. Yang pertama, d per dx dalam kurung c sama dengan 0. Yang kedua, cf dalam kurung aksen cf aksen sama dengan cf aksen. Yang ketiga, dalam kurung fg aksen sama dengan fg aksen ditambah gf aksen. Yang keempat, df per dx dalam kurung x per n x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurangi 1. Yang selanjutnya, dalam kurung f plus g aksen sama dengan f aksen plus g aksen. Selanjutnya, dalam kurung f min g aksen sama dengan f aksen min g aksen. Dan yang terakhir, f per g aksen
sama dengan GF aksen dikurangi FG aksen per G kuadrat. Yang selanjutnya maksimum dan minimum absolut. Misalkan C adalah bilangan dalam domain D fungsi f, maka fc merupakan nilai maksimum absolut dari f di D jika fc lebih besar dari fx untuk semua x di D. Yang kedua, nilai minimum absolut dari f di D jika fc lebih kecil dari fx untuk semua x di D. Nilai maksimum dan minimum disebut sebagai nilai ekstrim. Yang selanjutnya, teorema nilai ekstrim. Jika f kontinu pada selang tutup A, B, maka f memiliki nilai maksimum absolut fc dan nilai minimum absolut fd untuk beberapa bilangan c dan d di A, B. Yang selanjutnya, maksimum dan minimum lokal. Misalkan C adalah bilangan dalam domain D fungsi f, maka fc merupakan yang pertama, nilai maksimum lokal dari f jika fc lebih besar dari fx untuk semua x dalam beberapa selang buka yang memuat c. Yang kedua, nilai minimum lokal dari f jika fc lebih kecil dari fx untuk semua x dalam beberapa selang buka yang memuat c. Baik, yang selanjutnya, teorema turunan pertama untuk nilai ekstrim lokal. Jika f memiliki nilai maksimum atau minimum lokal di c dan f aksen c ada, maka f aksen c sama dengan 0. Selanjutnya, titik kritis. Suatu fungsi f adalah c dalam domain f sedemikian sehingga f aksen c tidak ada. Baik, yang selanjutnya, menentukan maksimum dan minimum absolut. Metode selang tutup penentuan nilai maksimum dan minimum absolut fungsi kontinu pada selang tutup A, B dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang 1. Tentukan nilai f di titik kritis pada A, B. Yang kedua, tentukan nilai f di titik-titik ujung selang A, B. Yang ketiga, nilai terbesar dari nilai-nilai pada langkah 1 dan 2 merupakan nilai maksimum absolut. Nilai terkecil dari nilai-nilai tersebut merupakan nilai minimum absolut. Baik, yang selanjutnya, fungsi naik dan fungsi turun. Suatu fungsi f dikatakan naik pada selang jika fx1 lebih kecil dari fx2 ketika x1 lebih kecil dari x2 dalam. Yang kedua, suatu fungsi f dikatakan turun pada selang jika fx1 lebih besar dari fx2 ketika x1 lebih kecil dari x2 dalam. Yang selanjutnya, uji naik atau turun. Jika f aksen x lebih besar dari 0 pada suatu selang, maka f naik pada selang tersebut. Yang kedua, jika f aksen x lebih kecil dari 0 pada suatu selang, maka f turun pada selang tersebut. Yang selanjutnya, nilai-nilai ekstrim lokal. Teorema uji turunan pertama, misalkan C adalah titik kritis fungsi kontinu f, yaitu A. Jika f aksen berubah dari positif ke negatif di C, maka f memiliki maksimum lokal di C. Yang ke B, jika f aksen berubah dari negatif ke positif di C, maka f memiliki minimum lokal di C. Yang C, jika f aksen positif di kiri dan kanan atau negatif di kiri dan kanan C, maka
F tidak memiliki maksimum lokal atau minimum lokal di C. Selanjutnya kecekungan dan uji kecekungan. Grafik fungsi terdiferensialkan Y sama dengan Fx, yaitu A cekung ke atas pada selang atau jika F aksen naik, yang B cekung ke bawah pada selang jika F aksen turun. Untuk uji kecekungannya, yang A jika F aksen X lebih besar 0 untuk semua X dalam, maka grafik F terbuka ke atas. Yang B nya jika F aksen X lebih kecil dari 0 untuk semua X dalam, maka grafik terbuka ke bawah. Baik, yang terakhir di sini ada contoh soal. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam 4X min 800 plus 120 per X, Rp100.000. Agar biaya minimum produk tersebut dalam diselesaikan dalam waktu. Nah, ini pembahasan soal yang tadi. Jadi yang diketahui itu biaya per jam sama dengan 4X min 800 tambah 120 per X. Nah, jadi untuk mencari biaya untuk X jamnya, PX sama dengan 4X min 800 plus 120 per X dikalikan dengan X, sama dengan 4X dikalikan dengan X, 4X kuadrat min 800 dikalikan dengan X min 800X plus 120 per X dikalikan dengan X, yaitu plus 120. Jadi B aksen X sama dengan 0. Nah, di sini kenapa 8X min 800 ini hasil dari mana? Yaitu turunan dari 4X kuadrat min 800X plus 120, yaitu turunannya 8X min 800 min sama dengan 10. Jadi X sama dengan 800 dibagi 8 sama dengan 100. Nah, jadi kita tahu bahwa waktu yang diperlukan agar biaya minimum adalah 100 jam. Oke, kali ini kita akan belajar tentang turunan atau diferensial. Turunan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F aksen dalam kurung X sama dengan limit F dalam kurung X plus H dikurangi F dalam kurung X per H. Turunan biasanya ditulis macam-macam. Misalkan kalian punya F dalam kurung X, maka turunannya menjadi F aksen dalam kurung X, atau bisa juga ditulis DF dalam kurung X per DX. Misalkan juga turunannya yaitu Y, maka bisa menjadi Y aksen atau DY per DX. Jadi
turunan yaitu perubahan fungsi f(x) dibagi perubahan h atau x-nya dengan h-nya atau x-nya diganti dengan 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang integral dalam ilmu keteknikan. Teknik-teknik pengintegralan memungkinkan kita yang pertama menaksir luas berbagai bentuk bidang datar, yang kedua menghitung atau mencari formula volume berbagai bentuk geometris, yang ketiga menghitung ketinggian roket atau menit setelah diluncurkan, yang keempat memprediksi ukuran populasi penduduk dunia pada suatu waktu, yang kelima memperlambat pertumbuhan serangga dengan menambahkan serangga jantan yang mandul. Di sini telah dibentuk sebuah tabel integral yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama manipulasi integral, yang kedua teknik integral. Dan di situ dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama substitusi, yang kedua integral parsial, dan yang ketiga dekomposisi pecahan parsial. Ringkasan formula integral tertentu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, integral x kuadrat n dx sama dengan x kuadrat n dikurangi 1 atau n ditambah 1 ditambah c kali n sama dengan minus 1. Yang kedua, integral sin x dx sama dengan minus cos x ditambah c. Yang ketiga, integral cos x dx sama dengan sin ditambah c. Yang keempat, integral sec kuadrat dx sama dengan tan x ditambah c. Yang kelima, integral csc kuadrat x dx sama dengan minus cos x ditambah c. Yang keenam, integral sec dx tan x dx sama dengan sec x ditambah c. Yang ketujuh, integral csc x cot x dx sama dengan minus csc x ditambah c. Yang kedelapan, integral tan x dx sama dengan minus in cos x ditambah c. Yang 9, integral cos x dx sama dengan in sin x ditambah c. Yang 10, integral 1/2 dx sama dengan in x tambah c. Yang ke-11, integral x dx sama dengan e kuadrat x ditambah c. Yang ke-12, integral a kuadrat x dx sama dengan a kuadrat x per in a ditambah c dikali a lebih besar lebih besar 0 a sama dengan 1. Kuadrat 1 per akar a akar per x kuadrat sama dengan sin kuadrat minus 1 x per a sama ditambah c. Integral 1 per a kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 1/2 tan kuadrat minus 1 x per a ditambah c. Manipulasi aljabar terhadap integral seringkali diperlukan sebelum dapat menggunakan teknik integral tertentu. Beberapa teknik manipulasi aljabar melengkapi kuadrat, menambah 0, mengalihkan 1, substitusi rasional. Contoh manipulasi integral. Tentukan integral berikut. Melengkapi kuadrat, integral 1 per x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 dx. Yang kedua, menambah 0, integral 1 per 1 ditambah e kuadrat x dx. Yang ketiga, mengalihkan 1, integral 1 per 1 minus cos x dx. Yang keempat, substitusi merasionalkan
kuadrat 1 per X dikurangi akar X dx. Substitusi merasionalkan integral yang melibatkan berbentuk akar X, akar AX ditambah B seringkali dapat dibuat menjadi bentuk rasional dengan mengambil substitusi. U sama dengan N akar AX ditambah B atau U akar N sama dengan AX ditambah B sehingga NU kuadrat N dikurangi 1 DU sama dengan A dx. Pada dasarnya integral parsial merupakan teknik substitusi ganda, banyak digunakan pada pengintegralan yang melibatkan fungsi transenden yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama logaritme, yang kedua eksponensial, trigonometri beserta inversnya. Fungsi transenden tertentu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tunggal dan yang kedua komposisi. Contoh integral in x dx dikali integral sin akar minus 1 dikali integral cos in x dx. Perkalian beberapa jenis fungsi, umumnya perkalian dengan fungsi transenden. Contoh integral xe kuadrat x dikali dx dikali integral x kuadrat 2 sin x dx integral x2 cos x dx. D per dx integral x gx sama dengan integral x g kuadrat x ditambah gx integral kuadrat x. Integral fx gx dx sama dengan integral gx integral akar kuadrat 1 x dx sama dengan integral x gx. Integral fx g kuadrat x dx integral sama dengan integral x gx dikurangi integral gx integral x dx. Ambil U sama dengan integral x atau du sama dengan fx dx, du sama dengan gx dx, du sama dengan gx. Integral u dv sama dengan u v dikurangi integral u dv. Penentuan u dan dv, integral u dv sama dengan uv dikurangi integral u du. Du mudah diintegralkan menjadi v. Integral v du lebih mudah dibandingkan integral u dv. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut dapat ditentukan. Nah, di sini sudah dibuatkan luas daerah yang diarsir dari 2x ditambah 3y dikurangi 12 sama dengan 0. Karena daerah yang diarsir di atas x, maka rumus yang digunakan yaitu integral a b integral x dx. Kita akan menentukan y-nya terlebih dahulu. Y di sini kita akan ubah menjadi y sama dengan integral x. 2x ditambah 3y dikurangi 12 sama dengan 0. 3y sama dengan minus 2x ditambah 12. Y sama dengan minus 2 per 3x ditambah 4. Nah, y di sini sudah ada hasilnya, tinggal kita integralkan. Integral
minus 1 sampai 3 minus 2 per X 4 dx minus 2 per 3 dikali 1 per 2 X kuadrat ditambah 4X minus 1 sampai 3 minus 1 per 3X kuadrat ditambah 4X minus 1 sampai dengan 3 kita integralkan menjadi minus 1 per 3 dikali 3 kuadrat ditambah 4 dikali 3 sama dengan minus 1 per 3 dikali minus 1 kuadrat ditambah 4 dikali minus 1. Jadi minus 3 ditambah 12 dikurangi minus 1 per 3 dikurangi 4. 9 dikurangi minus 3 minus 1 per 3 dikali 13 per 3. 9 dikurangi minus 13 per 3 minus sama dengan 9 ditambah 13 per 3 sama dengan 27 ditambah 13 per 3 sama dengan 40 per 3. Nah, luas daerah yang diarsir di atas di sini yaitu 40 per 3. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Sudahkah kalian belajar mengenai diferensial atau turunan? Oke. Secara definisi integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlah suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Oke, di sini saya akan menuliskan rumus integral. Yang besar ini. Oke, K itu sama dengan koefisien dan X sama dengan variabel. N sama dengan pangkat atau derajat dari variabel. C sama dengan konstanta. Oke, saya lanjutkan. Misal, kita tulis rumusnya dulu. Tulis rumusnya dulu. Kx dengan N dx sama dengan K
sama dengan K dibagi N plus 1 X N plus C. Ini adalah rumus integral. Misalkan terdapat suatu fungsi f(x) jika kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik f(x), maka dapat ditentukan dengan ini rumusnya. Fx dx. Ini adalah rumusnya. Oke, sampai sini saya akan memberikan contohnya dulu. Satu saja contohnya. 1 8x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 5 dx sama dengan 8x pangkat 3 plus 1 dibagi 3 plus 1 kurang 3x pangkat 2 plus 1 dibagi lagi 2 plus 1 ditambah 1x pangkat 1 plus 1 dibagi 1 tambah 1 plus 5x plus C sama dengan 8x pangkat 4 dibagi 4 dikurang 3x pangkat 3 dibagi 3 plus x pangkat 2 dibagi 2 plus 5x plus C sama dengan 2x pangkat 4 in x pangkat 3 plus 1 2 x pangkat 2 plus x plus 5x plus C. Oke, sampai sini saya akan jelaskan. Ini 8x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 5 dx. Oke,
8 ini dari sini. X turun. Ini rumusnya 3X plus 1 dibagi 3 plus 1 dikurang 3X turun pangkat 2 plus 1 dibagi 2 plus 1 ditambah 1X. Ini X sama dengan 1, jadi 1X plus 1X pangkat 1 plus 1 dibagi 1 plus 1 plus 5X plus C. Oke, 8X dari sini 3 plus 1 turun jadi 4 dibagi 3 plus 1 sama dengan 4 dikurang ini 3X 2 plus 1 sama dengan 3 dibagi 3 ini dari 2 plus 1 tambah 1X pangkat 1 plus 1 ini 1X jadikan X aja, soalnya 1 itu sama dengan X. Ini 2, 1 tambah 1 sama dengan 2 dibagi 2 ini dari 1 tambah 1 plus 5X plus C. Oke, 8X pangkat 4 dibagi 4 sama dengan 2X pangkat 4 min X pangkat 3. Ini hasil dari 3X pangkat 3 dibagi 3, itu hasilnya X pangkat 3. Oke, terus plus X plus setengah X pangkat 2. Ini 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Jadi di sini akarnya pangkatnya 2 karena di sininya ada 2. Dari plus 5 plus C. Oke, sekian, terima kasih. Semoga kita di sini. Oke, dari sini saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.